Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kematian pasti akan datang menghampiri kita kapanpun dan dimanapun berada. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78. Ketika manusia telah meninggal dunia, maka segala urusan dunia akan berakhir. Akan tetapi, bagaimanakah dengan kehidupan setelah mati, sahabat beriman? Simak video ini hingga akhir, agar pemahaman kita utuh dan tidak tersesat. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi pada layar Anda, agar video ini lebih bermanfaat. Berikut inilah fase kehidupan setelah manusia meninggal dunia. Yang pertama adalah alam barzah. Alam barzah merupakan batas pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Antara keduanya ada batas atau barzah yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman ayat 20. Alam kubur adalah persinggahan pertama manusia setelah meninggal dunia. Setelah manusia memasuki alam kubur, ia akan ditanya oleh dua malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Kemudian malaikat tersebut menanyakan tentang siapa Tuhan si mayit, apa agamanya, apa kitab yang menjadi pedomannya, dan siapa nabinya. Semua pertanyaan itu akan dijawab sesuai dengan amalannya ketika masih hidup di dunia, sehingga tidak akan bisa untuk direkayasa. Jika ia dapat menjawab pertanyaan dari kedua malaikat itu dengan benar, maka ia akan diistirahatkan di taman surga untuk menuju hari kiamat. Namun jika ia gagal dari pertanyaan dua malaikat itu, maka ia akan ditempatkan ke dalam neraka sampai hari kiamat. Lalu yang kedua, hari kebangkitan. Pada saat hari kebangkitan, semua makhluk akan dihidupkan kembali setelah mereka mati. Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, maka semua makhluk akan binasa. Kemudian ia meniupkan lagi untuk yang kedua kalinya, sehingga semua makhluk akan hidup kembali tanpa terkecuali. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditiupkan sekali lagi, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Setelah itu, ruh-ruh akan kembali menuju jasadnya, dan manusia akan berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah penggiringan kepada mahsyar. Setelah semua makhluk dibangkitkannya tanpa terkecuali, termasuk dari golongan jin, manusia, dan hewan, mereka berkumpul di suatu tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Di tempat itu semua makhluk dari bumi dan langit akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu pada hari ketiga bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Quran Surah Ibrahim ayat 48. Lalu yang keempat, penimbangan amal baik dan buruk. Pada Yaumul Mizan adalah hari penimbangan amal manusia, di mana setiap amal manusia itu akan ditimbang agar diketahui secara pasti dan yakin tentang amal baik dan buruknya. Penimbangan itu akan dilakukan dengan seadil-adilnya tanpa ditambah atau dikurangi sedikit pun. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun yang dirugikan, walau sedikit sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Quran Surah Al-An-Nabiyah ayat 47. Lalu yang kelima, hari perhitungan amal. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan semua amal baik dan amal buruk manusia selama ia hidup di dunia. Sekalipun sebesar zarah, amal manusia tidak akan lepas dari perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut.
Sungguh kepada kamilah mereka kembali. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Quran Surah Al-Ghoshiyah ayat 25-26. Semua amal kebaikan manusia, sekecil apapun, akan mendapatkan balasan. Begitupun sebaliknya, semua amal keburukan juga pasti akan mendapatkan balasannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa di dalam sholat dengan mengucapkan, Allahumma hasibni hisaban yasiro, yang artinya, Ya Allah, hisaplah diriku dengan hisap yang mudah. Kemudian Aisyah radhiyallahu an bertanya tentang apa itu hisap yang mudah kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allah memperlihatkan kitab hambanya, kemudian Allah memaafkannya begitu saja. Barang siapa yang dipersulit hisapnya, niscaya ia akan binasa. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Abi Hashim. Lalu yang keenam, melintasi jembatan yang lurus. Setelah dilakukan proses hisap, semua manusia juga akan melewati jembatan yang lurus yang disebut dengan jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan ini terbentang di atas neraka yang menghubungkan dengan surga. Banyak orang yang jatuh ke neraka dan tidak sedikit dari mereka yang bisa melewatinya dalam kedipan mata atau secepat kilat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis berikut. Dan Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, neraka jahanam itu memiliki jembatan yang lebih tipis dari sehelai rambut dan setajam pedang. Di atas jembatan itu terdapat besi-besi dan pagar-pagar runcing. Keduanya akan mengambil apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang ada di atas jembatan itu ada yang berlari secepat kedipan mata, kilat, angin, dan kuda berlari. Kemudian para malaikat berkata, Ya Allah, selamatkan, selamatkan yang berhasil sampai di seberang jembatan. Selamatkan yang dikoyak juga. Sedangkan yang dibanting ke dalam neraka dengan posisi wajah terlebih dahulu akan masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Ahmad. Lalu yang ketujuh, tempat terbaik yaitu surga. Surga adalah sebaik-baiknya tempat yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Tempat itu dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 29. Selain orang yang beriman dan mengerjakan suatu kebajikan, ternyata ketakwaan seseorang juga akan menghantarkannya ke dalam surga. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga atau taman-taman dan di dekat mata air yang mengalir. Quran Surah Al-Hijr ayat 45. Di dalam surga terdapat banyak kenikmatan yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para hambanya. Kemudian yang terakhir adalah tempat buruk yaitu neraka. Mendengar kata neraka pasti membuat kita merinding dan takut, karena neraka adalah suatu tempat yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang yang telah mendustakan Rasul-Nya, serta orang-orang yang melanggar syariatnya. Masuk ke dalam neraka adalah suatu kehinaan, karena itu adalah tempat yang paling buruk di akhirat kelak. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Quran Surah Al-Furqan ayat 66. Di dalam neraka penuh siksaan dan penderitaan atas segala perbuatan yang telah dilakukan manusia semasa hidupnya di dunia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka akan kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Quran Surah Hud ayat 106-107. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah fase perjalanan hidup kita setelah meninggal dunia. Semoga kita semua dapat menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim dengan selamat sampai jannah, kemudian berkumpul dengan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.